Baik, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang diversity of life in tropical forest, khususnya tentang kelompok tanaman dan primata. Jadi di kuliah ini dan juga mungkin minggu depan kita akan membahas hutan itu isinya apa saja. Tentu saja tidak semua kita bahas, kita akan bahas beberapa kelompok yang memiliki fungsi yang krusial begitu ya. Kita akan melihat tentang sebaran hutan hujan tropika sekarang. Nah, hutan-hutan tropika itu karakteristiknya adalah ya tegakannya itu pohon-pohonnya tinggi-tinggi, lebat, begitu sifatnya hijau terus atau malar hijau, ya, yang merupakan bentukan vegetasi alami di daerah wet tropik ya, tropika basah di mana itu tadi iklimnya itu selalu hangat ya, dan ada musim kemarau tapi pendek begitu. Bahkan kadang-kadang kalau pada masa-masa tertentu dia nggak ada musim kemarau yang terlalu jelas. Nah, di mana kita menemukan hutan hujan tropika di bumi ini ada 4 region ya. Yang pertama di Southeast Asia, ini mulai dari Papua ya, Kepulauan Nugini ya, Pulau Nugini. Ini ada ya pulaunya namanya Pulau Nugini di bagian PNG Papua Nugini dan Indonesian Papua ya. Kemudian ada juga di kawasan Kalimantan, Sumatera, Malaysia itu bagian Southeast Asia. Di Afrika ada di daerah Kongo dan ini di Amerika Selatan di Amazon serta di Madagaskar. Selanjutnya dikatakan bahwa tumbuhan itu merupakan penyusun penting dari hutan ya. Makanya dikatakan building blocks ya. Kenapa? Karena ya tanaman itu menyediakan ruang ya, menyediakan physical structure to the forest. Selain itu dia juga menyediakan banyak sekali sumber makanan bagi hewan ya. Jadi kalau suatu hutan itu tumbuhannya beragam, maka potensi makanan yang disediakan untuk berbagai jenis hewan juga banyak gitu. Nah, dengan banyaknya jenis tanaman-tanaman penyusun hutan hujan tropika itu memungkinkan banyak spesies hewan itu hidup di sana. Ya, karena dia bisa koeksis hidup bersama-sama karena masing-masing spesies itu mempunyai secara evolusi mengembangkan spesialisasi. Ya, spesialisasi makanannya, spesialisasi ada yang spesialisasinya dia punya preference, punya kesukaan untuk makan buahnya, bunganya, ya, bijinya, daunnya. Jadi satu pohon begitu atau satu spesies itu bisa saja menyediakan pakan tidak hanya bagi satu jenis hewan, tapi banyak sekali jenis hewan yang masing-masing hewan itu bisa mempunyai spesialisasi di ini yang berbeda-beda, di organ yang berbeda-beda. Ya. Jadi itu. Nah, jadi misalnya ada satu tanaman yang ada satu jenis kumbang misalnya, ada yang spesialisasinya itu makan akarnya, ada kumbang lain yang spesialisasinya makan daunnya. Artinya karena ada spesialisasi makanan, dia tidak berkompetisi satu sama lain. Jadi bisa hidup bersama-sama atau koeksis begitu ya. Nah, hal lain adalah tidak hanya menyediakan pakan bagi hewan, tapi hewan juga. Jadi fungsinya itu bukan satu arah saja. Misalnya tumbuhan itu menyediakan pakan bagi hewan, tapi rupanya banyak juga tumbuhan-tumbuhan itu yang bergantung juga pada hewan.
Untuk apa? Untuk dua proses penting, yaitu mempolinasi, ya, melakukan polinasi, ya. Nah, polinasi ini kan penting untuk proses regenerasi dari individu tanaman itu. Kemudian polinasi kan diikuti dengan pembentukan buah dan segala macam, ya. Nah, yang kedua adalah dia membutuhkan hewan untuk memencarkan bijinya, ya. Disperse seed. Kenapa ini penting? Hewan itu memencarkan biji tumbuh-tumbuhan, kita akan bahas di bagian belakang. Sehingga kalau kita melihat hutan ini tidak lagi melihat dari sisi manfaat dari pohonnya, manfaat dari tanamannya bagi kehidupan, tapi juga kebalikannya. Keberadaan hewan-hewan itu juga dibutuhkan untuk kelangsungan hidup si tumbuhan-tumbuhan penyusun hutan, gitu ya. Berbagai tumbuhan penyusun hutan bisa diklasifikasikan atas beberapa cara. Anda di kuliah taksonomi tumbuhan sudah belajar mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan taksonominya, berdasarkan berdasarkan taksonominya. Nah, ini kita coba melihat pengklasifikasian yang lebih menggambarkan fungsi ekologinya, ya. Jadi klasifikasikan berdasarkan bentuk hidup atau life form. Ya, ada dua kelompok, kita bisa membedakan dua kelompok besar, ya. Autotrophic plants, ya. Kelompok tanaman yang bisa mensintesis materi organiknya sendiri, bisa mendapatkan zat-zat yang dibutuhkan itu langsung dari konversi anorganik ke organik melalui proses fotosintesis. Kelompok lain adalah heterotropik, ya, seperti halnya heterotroph organism, dia mendapatkan sumber nutriennya itu bukan dari lingkungan tapi dari organisme lain di mana dia menempel, begitu, ya. Ini ada kelompok saprofit, ya. Yang ini ada kelompok parasit. Nah, bagian terbesar dari penyusun hutan hujan tropika itu tentu saja kelompok yang autotrophic plant. Cirinya adalah yang bisa berfotosintesis. Kita bisa kelompokkan jadi dua. Yang mechanically independent plant, dia bisa tegak sendiri tanpa membutuhkan tumbuhan lain untuk tumbuh tegak, ya. Ini ada kelompok pohon dan perdu, ini ada kelompok herba. Secara biologi biasanya perbedaan definisi pohon dan perdu itu, kalau pohon ini dua-duanya yang A ini berkayu. Baik pohon maupun perdu itu berkayu. Kalau pohon itu dia punya satu batang utama. Nah, dia terlihat sebagai satu batang utama karena percabangannya itu agak jauh di atas. Kalau shrub atau perdu itu tidak ada batang utama dan percabangannya rendah. Jadi dari bawah dia sudah bercabang-cabang, maka dia disebut perdu. Kalau herbs dia tidak berkayu. Nah, ini dia bisa tumbuh berdiri tegak dari akarnya sendiri tanpa bantuan individu atau tanaman yang lain. Yang mechanically dependent plant ini bergantung pada tumbuhan lain untuk menggapai matahari, kira-kira begitu, ya. Menggapai sinar matahari. Ada yang namanya climbers, epiphyt, dan hemiepiphyt. Nanti kita lihat contoh-contohnya di belakang. Nah, sekarang kita lihat berbagai beberapa karakter penting dari organ-organ tumbuhan yang ada di dalam hutan. Nah, yang pertama adalah daun. Nah, daun ini, daun-daun tanaman penghuni hutan hujan tropis itu merefleksikan adaptasi tanaman-tanaman terhadap kondisi kawasan tropika yang khas, yaitu curah hujan yang tinggi. Ya, jadi di banyak tempat yang curah hujannya tinggi, tanaman tumbuhan itu, pohon-pohon itu harus mengembangkan strategi biar nggak terlalu basah gitu. Ininya daunnya, ya, nggak terlalu basah. Salah satunya adalah
dia bisa meningkatkan, terlalu basah bisa meningkatkan risiko daun itu terserang dikolonisasi oleh epifil yang menutupi stomata dan juga terserang oleh patogen. Nah, salah satu cara untuk menghindari keadaan terlalu basah itu dia mempunyai tekstur ya yang agak licin sehingga airnya itu kemudian cepat dilalukan, cepat dibuang dari permukaan, dan dia ada juga adaptasi yang lain membuat struktur yang mempercepat laju hilangnya air daun ya dengan membentuk drip tip ini ya, ujung daun yang meruncing yang berfungsi untuk mempercepat pengaliran air dari permukaan daun lepas dari daun. Drip tip namanya ya. Untuk kelompok organ batang dan kayu ya, bentuk dan struktur dari pepohonan itu, pohon itu sebetulnya merupakan kompromi dari beberapa hal yang ingin dimaksimalkan, dioptimalkan oleh si pohon itu, yaitu mencari ketinggian yang baik sehingga foliage-nya itu, dedaunannya itu mendapatkan cahaya matahari. Tapi di saat yang sama juga harus kompromi dengan kebutuhan untuk menjaga kestabilan mekanik karena karena dia harus tumbuh tinggi tegak, harus kuat melawan angin ya, kuat melawan graviti, dan juga ada di dalam posisi untuk mendapatkan air dan nutrien. Jadi secara umum dikatakan kalau ukurannya itu bertambah tinggi ya, kemampuan pohon itu untuk mendapatkan cahaya juga akan naik, tapi ada namanya metabolic cost dan physical ability dari si kemampuan fisik untuk support dan menjaga tegakannya itu juga menjadi terbatas begitu. Nah, refleksi dari kompromi ini kita bisa lihat fenomena yang biasa dijumpai ya, tanaman-tanaman yang ditumbuhkan di daerah yang terbuka itu biasanya, daerah terbuka artinya kiri kanannya nggak banyak tumbuhan yang ada di dekatnya, itu terbuka, itu biasanya lebih pendek dan lebih pendek. Nah, namun tumbuhan-tumbuhan yang ditumbuhkan di daerah yang crowded ya, itu lebih tinggi begitu. Kalau di daerah yang terbuka itu pendek dan tajuknya itu bisa wider, bisa berkembang lebih leluasa ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau dia situasinya crowded seperti di dalam hutan, itu biasanya kurus dan tinggi begitu. Nah, karakter yang lain adalah stem and wood. Ya, jadi sejalan dengan pertumbuhan tegakan pohon itu ada fenomena biasanya pada saat-saat tertentu bagian ranting yang terbawah, lower branches itu biasanya meluruh sendiri begitu. Ya, sejalan dengan besarnya tumbuhan. Nah, proses meluruh sendiri atau self pruning ini punya fungsi yang penting. Selain mereduksi beban ya, mereduksi berat ya, itu juga dan mereduksi berat dan juga mungkin maintenance requirement, belum lagi kalau bagian branches yang di bawah ini tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup dedaunannya karena dia sudah ada di bagian bawah dari tajuk. Ya, cahaya mataharinya kan sedikit. Jadi dia, kalau kita bicara perkuliahan minggu lalu, ya respiration rate-nya itu mungkin CO2 emission karena respiration rate-nya itu lebih tinggi daripada carbon gain karena fotosintesisnya rendah begitu, karena cahaya kurangnya, sehingga kemudian akan lebih menguntungkan bagi tumbuhan itu kalau organ yang tidak terlalu aktif menghasilkan tambahan biomasa itu dibuang aja. Nah, proses
peluruhan mandiri ini, self pruning ini juga berfungsi untuk melepaskan liana-liana atau hemiepifit yang nempel di situ begitu. Nah, itu. Nah, aspek yang kedua adalah fenomena di mana yang namanya wood density ya. Wood density atau kerapatan kayu itu rupanya antar pohon itu bervariasi, antar spesies pohon bervariasi merefleksikan isinya. Merefleksikan isi dan merefleksikan struktur dari kayu itu. Salah satu karakternya adalah keberadaan senyawa-senyawa sekunder ya, dan senyawa struktural seperti lignin begitu ya. Struktural itu artinya senyawa yang membuat batang itu jadi kuat begitu ya. Umumnya lignin ya. Selain itu dipengaruhi juga oleh struktur sel dari batang itu, terutama tentang ini banyaknya dan ukuran dari air cavity itu adalah rongga-rongga di dalam sel-sel penyusun batang ya. Nah, biasanya kerapatan kayu itu berasosiasi dengan kekuatan kayu ya. Biasanya terkait itu. Kayu yang masuk kelas kayu mempunyai kerapatan kayu tinggi, dia sebetulnya secara mekanik itu kuat, makanya dia berasosiasi dengan karakter kayu kuat ini ya. Kayu yang mempunyai kerapatan kayu tinggi itu karakternya adalah kayu kuat. Sekarang kita akan meninjau tentang akar ya. Jadi akar ini merupakan organ penting ya, punya fungsi karena dia anchor trees, jadi dia menancapkan, tempat menancap pohon itu di tanah dan merupakan organ untuk mendapatkan nutrien dan air. Anda tahulah ini. Nah, ada karakter unik dari sebaran akar di hutan hujan tropis. Jadi diketahui bahwa biomasa penyusun akar di hutan hujan tropis basah itu banyak yang terkonsentrasi di dekat permukaan, membuat dense root mat, jadi rapat. Jadi mungkin ini gambarannya, Anda kalau jalan-jalan di hutan yang basah mungkin sering ya melihat ada untaian akar-akar yang ada di permukaan tanah. Nah, ini sebuah adaptasi sebetulnya. Adaptasi terhadap apa? Adaptasi terhadap iklim tropis yang sangat basah, sehingga yang pertama sangat hangat. Yang pertama, kondisi iklim yang hangat itu kalau Anda pernah mendengar istilah dekomposisi ya, pelapukan materi organik ya. Jadi semua jatuhan serasa daun-daunan, ranting atau pohon yang mati, hewan yang mati, dia kan akan didekomposisi ya, diuraikan sehingga materi organiknya itu diubah menjadi anorganik, dirilis ke tanah untuk kemudian diserap oleh akar-akar ini kan untuk didaurkan ulang menjadi bagian dari si tumbuhan. Nah, proses itu di iklim yang hangat terjadi sangat cepat ya. Suhu hangat, laju dekomposisi tinggi. Artinya apa? Laju liris nutrien ke tanah juga tinggi. Tapi di saat yang sama, kawasan hutan hujan tropis itu curah hujan juga tinggi. Anda juga belajar kalau curah hujan tinggi itu dia air itu kan akhirnya membawa nutrien yang tadinya ada di permukaan tanah itu ke lapisan tanah yang lebih dalam begitu. Itu yang pertama. Pada saat kondisi tutupan lahan tidak bagus, air yang terlalu banyak itu bisa mengakibatkan erosi ya, run off dan erosi, dan itu juga membawa nutrien. Nah, untuk
akhirnya strategi apa yang dikembangkan oleh tanaman sehingga dia bisa mengurangi kehilangan nutrien. Evolusi kemudian mengarah ke dominannya bentuk pohon yang mengembangkan, berbagai pohon yang mengembangkan sistem perakaran di mana biomasa akar itu terkonsentrasi di permukaan tanah tadi ya. Apa untungnya? Untungnya kalau banyak biomasa di permukaan tanah, begitu dekomposisi itu rilis, langsung bisa diserap masuk ke tumbuhan untuk proses fotosintesis sehingga mengurangi risiko tercucinya atau leaching dari nutrien yang sudah dirilis melalui dekomposisi itu karena dibasuh oleh air hujan. Ya, jadi itu salah satu strategi untuk menyelamatkan nutrien di tanah-tanah tropis yang laju dekomposisinya tinggi. Nah, masalah akar juga selain akses nutrisi, juga akses terhadap air. Akses terhadap air itu tidak masalah kalau sedang musim penghujan, tapi pada saat musim kemarau itu masalah. Kemampuan air itu masuknya lewat tanah, tapi kan dia akan turun ke bawah sampai turun ke bawah melalui pori-pori sampai ada lapisan kedap air ya. Nah, artinya pada saat tidak ada hujan, air itu bisa sangat jauh dari akar, ya bisa dalam. Nah, root depth, kedalaman akar itu merefleksikan kebutuhan tumbuhan itu untuk menggapai air sebetulnya. Jadi ingat, tempo hari kita sudah membahas tentang prinsip alokasi. Ya, jadi kalau memang di kondisi daerah itu constraint ya, hambatannya adalah akses air yang kurang, maka tanaman-tanaman yang akan survive di sana adalah yang bisa mengembangkan akar ekstensif ke arah dalam. Root depth-nya itu sangat besar begitu ya. Di kondisi yang kering, umumnya tumbuhan-tumbuhannya itu akarnya panjang ya. Yaitu tadi untuk mengakses air yang lebih lebih dalam begitu. Nah, variasi akar lain adalah variasi struktural. Ini merefleksikan adaptasi dia dengan kondisi lingkungan juga. Nah, ini beberapa struktur yang Anda pernah lihat adalah buttress, banir ya. Jadi ini biasanya ditemukan pada pohon-pohon yang ukurannya besar ya. Jadi bayangkan pohon-pohon yang ukurannya besar, kalau daerah tropis basah kan tidak ada sebetulnya secara kebutuhan air itu banyak ya. Biasanya dia nggak perlu mengembangkan akar yang sangat dalam. Tapi kalau akarnya tidak dalam dan dia ukurannya besar, dia butuh penopang struktural sehingga dia stabil. Nah, buttress root ini ya, banir ini yang bentuknya seperti ini berfungsi sebagai penyangga ya. Berfungsi sebagai penyangga terutama apabila ya hutannya itu berada di lahan-lahan yang tanahnya itu tipis ya, atau berawa, karena kalau berawa itu kan lembek, dia butuh topangan struktural seperti ini untuk memungkinkan dia tumbuh besar dan tinggi. Ya, kalau tanpa ditopang seperti ini mungkin nggak akan bisa tumbuh sangat tinggi karena dia mudah tumbang. Nah, adaptasi yang lain adalah jenis perakaran akar tunjang atau stilt root yang biasanya kita temukan di daerah mangrove ya, daerah bakau yang karakter substratnya memang lunak dan waterlogged, jadi berair ya. Berair sesekali dia tergenang karena pada saat pasang. Nah, ini membutuhkan struktur yang khusus untuk bisa bertahan di kondisi seperti itu ya.
Kalau lagi pasang itu kan air laut datang gitu, nanti surut. Itu kan semua ini ya, datangnya air pasang dan surut itu energinya tinggi ya. Kalau tidak ada struktur penunjang seperti ini ya tumbang semua itu pohon-pohon yang ada di sekitar pesisir ya, dan substratnya itu lembek. Kondisi agak berbeda kalau substratnya tidak waterlogged seperti ini ya. Jadi ini struktur akar tunjang. Struktur lain adalah struktur pneumatofor ya. Ini akar-akar yang di tempat tertentu menjulang ke atas. Maksudnya adalah akses ke oksigen ya untuk respirasi. Karena berbeda dengan lahan yang tanahnya tidak tergenang. Kalau tanah tidak tergenang itu ada pori-porinya ya. Jadi oksigen itu bisa ada di dalam tanah sehingga akar-akar yang membutuhkan akses oksigen untuk respirasi bisa mendapatkan itu. Tapi kalau tanah yang kondisinya waterlogged atau tergenang itu kan artinya apa? Pori-porinya sudah keisi air semua ya. Nah, ini kandungan oksigennya rendah. Nah, struktur seperti ini membantu si tanaman yang hidup di daerah tergenang itu untuk tetap mendapatkan akses oksigen untuk respirasi.